jauh-jauh sini main HP. Iya. Nah, main HP, pengen pilih. Nunggu bawaan. Setidaknya beda tempat duduknya lah. Sama beda bajunya. Betul lah, pakai mama lah. Kita bergerak gitu. Konsep. Baju kalaunya deh. Dede itu basah. Hah? Kalau dede itu basah sekali. Palanya. Rambut dede ini keriting kayak apa? Anak lagi lurus. Cal yang keriting mah cal. Rambut Adam lah. Smoting. Bab ke-985. Bab 985. Suasana di balkon lantai atas benar-benar kacau. Adrian masih berusaha membujuk Oral yang bersandar di pagar balkon, sementara napasnya memburu akibat emosi dan kondisi fisiknya yang belum stabil. Keputusan yang baru saja ia teriakkan bagaikan petir di siang bolong bagi seluruh keluarganya. Adrian, jangan sembarang mengambil keputusan dalam keadaan seperti ini, ucap Vio. Ini sudah keputusan yang terbaik, Kak. Balas Adrian. Galih melangkah maju dengan wajah yang mengeras. Sorot matanya tajam, memancarkan wibawa sekaligus kekecewaan yang tak terlukiskan. Pikirkan baik-baik dulu, Adrian. Jangan sampai menyesal. Dan kamu, Oral, turun dari sana sekarang juga. Perintah Galih dengan suara bariton yang bergetar karena menahan amarah. Aku nggak akan turun sebelum Adrian memberi keputusan. Pekik Oral dengan sisa isak tangis yang semakin menjadi-jadi. Tapi, aku tidak akan izinkan pernikahan seperti ini terjadi di rumahku. Galih menatap tajam. Ayah lihat sendiri foto-foto itu sudah tersebar. Sahut Adrian dengan nada tinggi, seolah mencoba menulihkan hati nuraninya sendiri. Masa depan Oral hancur karena aku dan kalian mendidikku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang aku perbuat. Tanggung jawab tidak harus dilakukan dengan cara yang gegabah, Adrian. Galih membalas lebih keras. Menikah siri dalam keadaan kacau seperti ini bukan solusi. Itu kehancuran. Kamu masih punya istri saya yang berdiri di depan pintu ini. Apa kamu sama sekali tidak memikirkan perasaannya? Oral kembali terisak, seolah sengaja mengeraskan suaranya. Tentu saja Om Galih akan membela Aika. Tapi lihat aku. Aku yang fotonya terpampang di sosial media. Kalau keluarga ini menolak bertanggung jawab, aku akan pastikan semua orang tahu bahwa keluarga Darmawan yang terhormat ini hanyalah sekumpulan orang. Jaga bicaramu, Oral! Bentak Amar yang sudah tidak tahan. Aku tahu apa yang kalian semua rencanakan. Kalian mau membawa Adrian ke Jerman untuk menjauhkan dia dari aku, kan? Supaya kalian semua bisa memanipulasi dia seperti yang kalian lakukan saat memaksa dia menikahi Aika. Sampai kapanpun kami gak akan membiarkan Adrian menikahi kamu. Silakan lompat ke bawah kalau itu yang kamu inginkan. Bentak Vio. Oral semakin terisak-isak. Kamu lihat sendiri kan, Adrian? Keluarga kamu sejahat itu sama aku. Mereka hanya peduli pada Aika. Padahal di sini, akulah korban yang sebenarnya. Adrian tak tahu harus bicara apa. Ia hanya memegang kepalanya yang semakin berdenyut. Di tengah perdebatan panas itu, Aika melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak ada air mata yang jatuh, meski batinnya baru saja dihujam ribuan sembilu. Ia menatap Adrian, lalu beralih pada kedua mertuanya. Kalau Mas Adrian merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk menebus dosa, silakan. Aku setuju. Ucap Aika lirih namun jelas. Seluruh ruangan seketika hening. Amar dan Raffi terbelalak. Kak Aika, apa yang kakak bicarakan? Seru Amar tak percaya. Aku rasa ini keputusan yang paling tepat untuk sekarang.
belum ada teman-teman kampus yang tahu tentang pernikahan kami. Kita bisa klarifikasi kalau Mas Adrian dan Oral sudah menikah siri. Jadi, nama keluarga kita akan terlindungi. Nak, apa artinya nama baik keluarga kalau di dalamnya ada hati yang disakiti? Lirih Galih. Sekalipun nama baik keluargaku harus hancur, tidak akan kubiarkan anakku terjerumus ke dalam sesuatu yang salah. Ayah, Bunda, Kak Vio, percaya padaku. Aku akan baik-baik saja. Kalau Mas Adrian ingin menikah siri malam ini, aku nggak akan menghalangi. Mungkin ini jalan terbaik untuk menghentikan kegaduhan ini. Ia lalu menatap Adrian yang membisu. Kamu boleh menikahinya. Aku yang akan menyiapkan semua keperluannya. Oral terpaku. Ia tidak menyangka Aika akan menyerah semudah itu. Perlahan ia turun dari tempatnya bergantungan. Seorang Art datang dengan langkah terburu-buru, terlihat sedikit panik. Galih menoleh, menunggu sang Art untuk bicara. Pak, Bu, maaf, di bawah ada tamu. Katanya, mau ketemu sama Bapak dan Ibu. Siapa, Bi? Tanya Galih. Katanya, orang tuanya Mbak Oral, Pak. Galih menghela napas kasar. Ia sudah menebak kalau masalah ini tidak akan ada ujungnya. Setelah meminta semua orang untuk tetap tenang, ia segera melangkah menuju ruang tamu, tempat Reza sedang menunggunya dengan kemarahan meluap-luap. Di mana Adrian? Anakku sudah hancur. Nama baik keluargaku dipertaruhkan karena kelakuan bejat anakmu. Galih tetap berusaha tenang, meski amarah semakin melambung tinggi. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Sahut Galih berusaha meredam situasi. Dingin bagaimana? Mahasiswa di kampus sudah menuntut sanksi untuk mereka berdua. Reza menunjuk ke arah Adrian yang baru saja turun tangga dibantu Oral. Malam ini juga, aku ingin Adrian bertanggung jawab. Aku tidak mau anakku mati bunuh diri karena menanggung malu sendirian. Aku tidak bisa izinkan Adrian menikahi Oral dalam keadaan dia belum pulih sepenuhnya. Kalau memang kalian mau menuntut tanggung jawab, tunggu sampai pengobatan Adrian selesai. Enak saja. Setelah berbuat mau lepas tanggung jawab begitu saja? Apa kalian pikir anakku perempuan murahan? Adrian sudah menghancurkan masa depannya. Assalamualaikum. Suara yang berasal dari pintu membuat mereka yang ada di ruang tamu menoleh. Galih langsung menunduk, menyadari bahwa kedua besannya berdiri di sana dengan raut penuh kecewa. Mereka baru saja mendarat dan langsung menuju rumah keluarga Darmawan setelah mendapat kabar tentang putrinya. Suasana ruang tamu yang semula tenang kini berubah menjadi medan perang antar tiga keluarga. Lelaki parubaya itu menatap putrinya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Bagus kalau semua orang sudah ada di sini. Kita bisa bicarakan dengan terbuka. Ujar Reza. Maaf, tidak ada yang ingin kami bicarakan dengan Anda. Sahut ayah Aika. Riana mendekati besannya. Mereka saling memeluk dan menangis bersama. Namun, tidak dengan ayah Aika. Ia tampak dingin. Aika, kemas barang-barangmu. Kita pulang sekarang. Perintahnya tegas. Ayah tidak rela melihatmu dipermalukan seperti ini. Biarkan Adrian hidup dengan pilihannya sendiri. Aika menggeleng pelan. Ia mencoba meredam amarah kedua orang tuanya. Enggak, ayah. Aika enggak mau pulang. Aika, dia mau menikah lagi di depan matamu. Apa kamu sudah kehilangan akal sehat? Ujar ayahnya. Ibunya menangis sambil memeluk putrinya. Aika menggeleng perlahan. Aku akan pergi setelah suamiku pulih, ayah. Aku akan pergi setelah dia sendiri yang mengusirku dalam keadaan sadar. Kalau sekarang aku pergi, aku takut akan menyesal nantinya. Adrian memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Teriakan, makian, dan tuntutan dari semua sisi membuatnya merasa tercekik. Ia menatap Aika, mencari setitik kebencian di mata istrinya, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang menyakitkan.